Kita coba ke papan proyek biar kita lebih jelas. Ternyata papan proyek ada ditaruh di dalam, tidak di luar. Ya Mas Ari, apa betul karena masalah sehingga tidak terjadi progres apapun terkait proyek ini karena masalah keuangan atau masalah anggaran dari pelaksana sehingga kemudian mengakibatkan pelaksanaan ini menjadi macet? Kemungkinan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu 6 Oktober 2021. Saya Muhammad Fariris berada di alun-alun Kota Mojokerto. Kota Mojokerto tahun ini membangun sebuah tugu yang cukup prestis dan tugu itu ada di tengah-tengah alun-alun. Tugu ini menelan anggaran 2,3 miliar rupiah dan CV Indra Prasta dari Temenggung, Yogyakarta dinyatakan sebagai pemenang. Kontrak pelaksanaannya dari 26 Agustus hingga 23 Desember. Artinya masih ada jeda waktu 3 bulan ke depan. Namun pengganti tugu yang pernah dibangun oleh pemerintah kota di tahun 1981, artinya tugu yang lama yang dibongkar pada 9 September lalu, sampai hari ini kabarnya belum ada perkembangan berarti, di mana DPRD Kota Mojokerto mengkritisi, menyoroti proses lambannya proyek tugu yang ada di dalam nanti. Nah, apa saja kendalanya? Apa saja yang kemudian membuat pelaksana ini masih belum menunjukkan progres dan sikap apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah akan kita lihat nanti. Mari kita lihat ke dalam bagaimana kondisi yang sebenarnya perkembangan dari proses pelaksanaan tugu. Ya, saudara, saya tidak bisa masuk karena titik proyek ini dilingkari oleh seng, tertutup bagi umum. Cuman saya melihat ada di sisi utara pintu masuk. Nah, nanti kita biar lebih detail, lebih jelas bagaimana kondisi proyek tugu prestis yang akan dibangun oleh pemerintah kota, kita masuk dari sisi yang sana. Saya sudah berada di titik proyek tugu yang akan dibangun oleh pemerintah kota dengan nilai 2,3 miliar. Seperti kita lihat bersama, di sini hanya ada bekas-bekas bongkahan dari dulu bongkaran tugu yang lama yang dibongkar oleh pelaksana, dan masih tampak bekas-bekas roda angkutan yang mengeluarkan material dari dalam sini ke luar. Nah, di sebelah kiri saya ini juga tidak ada apa-apa, hanya ada papan yang kemudian ditaruh di penutup seng itu, kemudian penutup seng ini melingkar. Di tengah sana itu ada pancang-pancang yang mungkin sedianya akan dipasang. Tapi kita juga belum tahu kenapa sampai hari ini kita belum mengetahui ada perkembangan yang berarti. Kita bisa mendekat ke sana.
Saudara, saya persis berada di bekas dari tugu proklamasi yang dulu dibongkar pada 9 September lalu. Nah, dapat kita lihat di sini, ini hanya diuruk oleh material tanah, kemudian bebatuan, dan sampai tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa di sini adalah bekas dari pembongkaran tugu proklamasi. Nah, mungkin kita bisa mendekat. Kita hanya tahu ini bekas-bekas dari bongkahan-bongkahan, dan ada besi, ada batu bata dan kayu-kayu seperti ini yang sampai hari ini kita juga tidak melihat bagaimana proses pelaksanaan ini menunjukkan perkembangan. Hanya perkembangan yang kemudian bisa kita lihat bersama di sini, hamparan tanah bekas dari bongkaran tugu proklamasi. Padahal semangat dari pemerintah kota untuk membangun Tugu Wiraraja sebagai tugu yang baru secara estetik dan spirit Majapahit didambakan oleh banyak orang. Mari kita lihat, ada di belakang saya ini pancang-pancang yang jumlahnya mungkin sekitar 20-an yang posisinya tergeletak. Tidak ada satupun yang kemudian berdiri. Kita bisa mendekat ke sana. Ya, saudara, belum ada perkembangan yang berarti memang. Jadi saya sampai melihat atau duduk di sini, seperti apa nanti rencananya dan kemudian bagaimana progresnya pelaksanaan ke depan. Ini tidak ada yang bisa tahu bahwa anggaran 2,3 M itu sebenarnya sangat didambakan oleh banyak orang akan menghadirkan sebuah tugu Wiraraja yang didambakan oleh pemerintah kota termasuk masyarakat Mojokerto. Tapi ternyata sampai 30 hari dari kontrak yang ada selama 3 bulan tidak menunjukkan apa-apa yang kemudian bisa kita nikmati bersama di sini. Kita coba ke papan proyek biar kita lebih jelas. Ternyata papan proyek ada ditaruh di dalam, tidak di luar. Ya, saudara, ini adalah papan proyek yang ditaruh oleh pelaksana. Entah siapa yang menaruh. Pertanyaannya adalah kenapa ditaruh di dalam, tidak di luar. Padahal semestinya papan ini harus diketahui oleh masyarakat secara umum, diketahui oleh publik, biar banyak orang tahu bahwa Tugu Wiraraja yang akan dibangun oleh pemerintah kota itu nilainya berapa dan siapa pelaksananya. Kalau kemudian kita tahu bahwa di papan ini hanya menggunakan banner yang ukurannya 1 meter dan ketinggiannya sekitar 2 meter. Justru malah di sini ada lambang kota dan dinas lingkungan hidup yang sebagai penaung atau penanggung jawab dari organisasi pemerintah daerah terkait pelaksanaan proyek itu. Nah, ini sudah robek, saudara, dan ya apa adanya. Kalau kita melihat dari nilai pelaksanaan atau nilai pekerjaan sekitar 2.300.000.000 lebih, kenapa hanya pakai papan seperti ini? Kita mungkin bisa ke arah sana lagi, seperti apa kontur-kontur tanah yang sudah dibongkar oleh pelaksana. Nah, saudara, kami menemukan ada bekas-bekas dari pembongkaran ya, yang ini kesannya
merusak dari lantai taman yang dulu pernah dibangun oleh pemerintah kota. Dan di sini mungkin ada tanda-tanda seperti dipasang paku gitu, paku cor. Tidak tahu ini penandanya apakah penanda titik dari area proyek, titik luar, atau mungkin nanti dipasang panjang di sini atau apa. Dan di sini juga tertera angka 125. Ini menunjukkan apa saya juga nggak tahu. Dan kerusakan di bibir-bibir lantai luar dari tugu yang lama itu hampir merata. Sampai di lingkaran ini sekitar radius kurang lebih 40 meter persegi ya. Dan tidak ada tanda-tanda lain terkait perkembangan proyek selain pecahan-pecahan lantai di alun-alun ini. Sebuah gambar yang menunjukkan proyek pembangunan tugu. Bahwasannya hingga saat ini terindikasi adanya keterlambatan pelaksanaan, tentunya hal ini akan disikapi secara serius. Di lingkungan pemerintah Kota Mojokerto ada OPD-OPD yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan monitoring dan pengendalian terhadap setiap kegiatan pembangunan ataupun proyek-proyek fisik. Dan itu sudah dilakukan. Nah, nanti upaya-upaya percepatan apa yang akan segera dilakukan sehingga indikasi adanya keterlambatan itu bisa dilakukan penyesuaian dengan percepatan-percepatan supaya kedepannya tidak terjadi kelambatan yang lebih panjang lagi. Kalau infonya di rapat itu di penanggung jawab pekerjaan di lapangan, intinya itu. Kenapa, Jadi Pak? saya nggak tahu persis yang dibicarakan begini. Ya mungkin orang ya cocok-cocokan ya. Kok akhirnya dalam perjalanan nggak cocok mungkin gitu ya di manajemen pekerjaannya, dan rencana pengen ganti penanggung jawab pekerjaannya di situ. Jadi posisi direktur itu kan di Temanggung ya, pasti punya penanggung jawab pekerjaan di Mojokerto. Itu yang menurut informasi itu yang jadi kendala. Ya mungkin gak cocok Pak ya. Jadi rencananya mau diganti. Ini kalau 2 bulan masih lebih ya, ini kan sampai Desember.
2 bulan lebih, hampir 3 bulan. Kami optimis kalau dihitung secara simulasi ini dikerjakan terus ya akan selesai. Waktunya cukup gitu loh kalau kita lihat dari sisi teknisnya. Tapi kan ya tergantung rekanannya ya, apakah dengan support kami cepat beraktivitas mengejar ketinggalan, kan itu loh. Dari sisi teknis dan waktu saya masih optimis ini selesai. Tetapi kalaupun rekanan tidak selesai, katakanlah di Desember nanti di batas waktu kontrak, tapi bonafit katakanlah kurang titik, ini di Perpres ini dibolehkan kita memberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan dengan denda. Syaratnya denda 1 promil per hari, maksimal 50 hari. Itu jadi win-win solution ini Pak nanti. 1 promilnya tadi berapa Pak? Bisa dijelaskan? 2.300.000 ya, kita hitung sama-sama tadi ya. Kan proyeknya 2,3 miliar, 2.300.000.000 ya. Ya, saudara, sampai petang ini saya masih berada di lokasi proyek Tugu yang ada di alun-alun Kota Mojokerto. Tadi kita sudah bersama-sama melihat secara detail dan secara dekat bagaimana kondisi di dalam, yang kemudian kita tidak menemukan apa-apa kecuali ada beberapa pancang. Nah, saya mencoba mengkonfirmasi dari pihak pemerintah kota terkait lambannya pengerjaan proyek Tugu di alun-alun Kota Mojokerto ini. Termasuk diantaranya adalah DLH. Dan DLH hari ini belum bisa kita ketemui di kantornya, belum bisa kita konfirmasi lebih dekat di kantor DLH, karena Kepala Dinas Pak Bambang dan stafnya sedang berada di Yogyakarta. Mereka sedang dalam perjalanan menuju Yogyakarta untuk menemui pelaksana dari Tugu ini, di mana direkturnya yang tadi kita dapati bernama Purnomo, direktur dari CV pelaksananya ini, itu sulit untuk ditemui. 1 minggu lalu DLH sudah ke sana menuju Temenggung, tapi ternyata hasilnya tidak menemukan sosok dari Purnomo. Dan hari ini mereka sudah kita konfirmasi sedang perjalanan menuju Yogyakarta untuk mencari yang kedua kalinya. Apakah mereka akan menemukan Purnomo? Apakah mereka juga akan menarik mereka kembali agar dilaksanakan? Karena informasi yang kita dapat bahwa bukan tidak mungkin DLH akan memblacklist pelaksana ini, karena mereka juga tidak menunjukkan perkembangan berarti terkait pelaksanaan proyek ini. Nanti akan kita hubungi kembali Dinas Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab terkait alun-alun ini, termasuk yang menaungi pelaksanaan proyek. Bagaimana perkembangan mereka menuju Yogyakarta dan apakah sudah menemui Purnomo atau justru akan memblacklist dan mengganti pelaksana proyek yang baru. Saya sekarang bersama Mas Eri via jaringan telepon. Mas Eri adalah petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto. Kita akan mendapatkan secara langsung informasi bagaimana kemudian beliau ada atau dalam perjalanan menuju Yogyakarta untuk mencari sosok Purnomo yang kabarnya adalah direktur dari CV pelaksana ini. Ya, selamat petang Mas Eri. Selamat petang Mas Dariris. Ya, Mas Eri, ini sudah nyampe di mana Mas Eri? Ini baru keluar tol ini, Colomadu, baru keluar tol Colomadu. Mau menuju kemana Mas Eri? Arah Jogja. Arah Jogja. Iya Mas Eri, terkait perkembangan proyek Tugu proklamasi di alun-alun Kota Mojokerto sejauh ini seperti apa Mas Eri? Karena kita menemukan tidak ada pekerjaan dan tidak ada hasil apa-apa selama 1 bulan ini Mas Eri.
Iya, sementara ini kan sudah ada pekerjaan, cuma sudah lebih dari 1 minggu ya, dari kira-kira 10 hari ini sudah tidak ada pekerjaan gitu. Alat panjangnya juga sudah ditarik sama vendornya. Ya. Siapa CV dari pelaksana ini, Pak Ari? CV-nya CV Indra Prasta dari Temanggung. Ya. Apa betul, Pak, direkturnya ini bernama Purnomo dan sejauh ini masih sulit untuk dikonfirmasi? Iya betul, Pak Purnomo direkturnya Indra Prasta. Iya. Ya, Mas Eri, bisa dijelaskan tujuan Bapak dengan Kepala Dinas DLH, Pak Bambang, ini sedang berjalan ke sana juga kan? Iya betul. Tujuannya apa, Mas Eri, ke sana? Apakah menemui sosok Purnomo ini atau seperti apa, Mas Eri? Iya, kita harus ketemu dengan direkturnya CV Indra Prasta untuk memastikan pekerjaan itu berlanjut gitu. Kendalanya apa sih, Mas Eri, kemudian sampai 30 hari ya, atau mungkin sudah 1 bulan ya, kemudian masih belum ada perkembangan? Lah iya, itu masih kita gali untuk kendalanya apa gitu. Kalau kemarin sudah ketemu, tapi bukan dengan Pak Purnomonya, ada perwakilannya aja. Jadi hanya janji-janji aja gitu, jadi tidak bisa ngasih keputusan dari yang perwakilan tadi. Ya, artinya ini berarti pencarian kedua, Mas Eri ya? Betul, ya betul. Yang kedua kalinya. Mas Eri, apa betul? Kita cari. Ya, Gimana? ya Mas Eri, apa betul karena masalah sehingga tidak terjadi progres apapun terkait proyek ini karena masalah keuangan atau masalah anggaran dari pelaksana sehingga kemudian mengakibatkan pelaksanaan ini menjadi macet? Kemungkinan itu. Biasanya kalau dari penyedia itu kalau punya modal cukup barangkali bisa terlaksana gitu loh. Kita juga memfasilitasi untuk uang muka juga belum digunakan gitu loh. Ya Mas Eri, Iya. kalau toh nanti di pencarian kedua tidak ketemu Purnomo, nah apakah kemudian ada langkah berikutnya, termasuk mungkin memblacklist atau seperti apa mungkin Mas Eri? Kita pakai aturan di pengadaan barang jasa itu saya kurang begitu menguasai. Nanti kita pokoknya acuannya kita pakai di Perpres yang terbaru itu, Perpres 12 tahun 2001 itu. Ya. Ya Mas Eri, kita tunggu dari hasil perkembangan pencarian ke Yogyakarta. Semoga menghasilkan dan semoga harapan kita bersama ini segera dilaksanakan dan menjadi alun-alun yang cantik begitu sesuai harapan pemerintah kota dan masyarakat secara umum. Saya pikir itu Mas Eri, terima kasih waktunya. Ya saudara, itu tadi konfirmasi kami dengan Bapak Eri selaku petugas dari DLH Kota Mojokerto yang sampai petang ini perjalanan menuju Jogja untuk mencari sosok direktur dari pemilik CV pelaksana ini. Kita berharap semoga segera dilaksanakan agar apa yang kita harapkan bersama-sama untuk memiliki tugu yang prestis dan memiliki tugu yang layak di alun-alun Kota Mojokerto dapat menghasilkan lebih baik dan sesuai harapan kita semua. Salam.